Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kembali lagi bersama saya Ahmad Sofyan. Hari ini kita akan mengadakan live setiap hari rutin ya. Ikutin kami, jangan lupa di subscribe and di like. Oh ya teman-teman ya, semua tanya lagi. Kami sekarang ini bersama tim Pak Kiai Abdul Somad Spiritual, dan yang ini Pak Kiai Haji Sunardi, sama juga yang ini Pak Kiai Subud PSHT. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Sunardi, monggo. Saya mau tanya berziarah tentang yang tidak tahu asal usulnya. Ya, makasih. Maksudnya adalah dia mau bertanya berziarah pada orang yang tidak tahu asal usulnya. Tadi kan sudah saya katakan, hukumnya adalah mubah. Mubah itu berziarah pada orang yang tidak tahu asal usulnya. Dia itu orang kafir atau orang muslim atau orang sholat atau tidak sholat atau orang musyrikin, kan dia tidak tahu. Nah, yang ditanyakan kan berziarah pada orang yang tidak tahu asal usulnya. Nah, itu hukumnya mubah. Mubah itu ya seperti itu. Kalau kita mau berziarah ya yang berziarah yang positif saja. Yang positif itu makam wali, itu makam orang tua kita. Itu makam wali, itu makam orang tua kita, kan positif. Kalau kita tidak tahu, kita berziarah menelusuri makam, ternyata yang diziarah adalah bukan makam. Nah, itu akhirnya kita tersesat sendiri dengan keadaan. Itulah hukumnya adalah mubah. Nah, mubah itu bisa jadi haram, bisa haram, bisa. Bagaimana penjelasannya, sudah cukup atau belum? Ya, sudah cukup. Pak Subud. Ya, sudah. Ini Pak Somad mau tanya lagi. Ya, boleh. Pak Kiai Sunardi, monggo. Silakan, mau tanya apa? Ya, Pak Haji, saya mau bertanya sedikit ya. Ya. Apa bedanya orang mati syahid di antara orang kafir sama orang muslim? Ya, makasih. Saya mau menjelaskan di antara orang mati syahid, sama-sama mati syahid, tapi antara orang muslim dengan orang kafir. Contohnya dalam peperangan melawan penjajah, dia gugur di dalam perang menurut negara, dia gugur dengan kepahlawanannya menurut negara. Dia termasuk pejuang, tapi karena dia itu agamanya itu bukan agama Islam, itu menurut agama adalah syahidul dunia, bukan syahidul akhirah. Dia tetap mati syahid, tapi syahidul dunia, syahid di dalam dunia, tapi di dalam akhirat itu dia bukan orang syahid. Tetap, karena dia bukan agama Islam. Kalau dia agama Islam, berjuang menjunjung tinggi negara, menegakkan agama, karena dia orang Islam, memperjuangkan agama, membela negara, matinya adalah syahidul dunia wa syahidul akhirat. Syahid di dunia dan syahid di akhirat. Dan dia bahkan akan masuk surga selama-lamanya tanpa pisah, tanpa disolati, tanpa dimandiin, langsung dikubur, itu sudah langsung dibawa ke surga, Pak. Itulah penjelasan dari antara syahid dunia dengan syahid. Tanya lagi, Pak? Sudah. Terima kasih, Pak ya. Saya mau bertanya terakhir, bagaimana rangkuman dari awal dan terakhir itu bagaimana? Makasih. Terima kasih dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari kami. Nah, saya akan
klarifikasi dari pertanyaan dari awal sampai akhir. Ya. Yang poin pertama adalah tentang masalah ziarah kubur. Ziarah kubur itu yang pertama adalah hukumnya haram. Haram. Karena dari kata-kata, dari kata Rasulullah, dari sabda Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Terus ada hadis yang meneruskan fazuruha mongko ziarah. Terus kata itu diambil dari kitab fikih, al amru ba'danahi yufidul ibahah. Al amru ba'danahi, perintah ba'danahi sesudah larangan, itu hukumnya mubah. Mubah kuwi pak dilakoni kena, ora yo kena. Tapi amalannya tahlil itu adalah sunnah. Ziarahnya kubur itu mubah, tapi amalan bacaannya tahlil itu Sunnah. yang sunnah. Terus dari kata-kata mubah itu bisa berkembang menjadi 4. 1 wajib, 2 mubah, 3 haram, dan yang terakhir sunnah. Sunnah. Nah yang pertama adalah wajib. Wajib itu kita birrul walidain. Birrul walidain kita berziarah mendoakan pada leluhur orang tua kita. Masa orang Hindu saja dia selalu memuja-muja, pakai wangi-wanginya, pakai sesaji. Masa kita kalah dengan orang Hindu? Orang Islam harus berdikari sendiri. Kita wajib mendoakan pada arwah leluhur kita. Sebelum kita berziarah pada para wali, yang paling wajib adalah berziarah pada orang tua kita, karena selaku leluhur kita. Yang kedua adalah mubah. Mubah yang ditanyakan oleh Bapak Satrio Subuh tadi. Ditanyakan Nah. itu. Mubah. Bagaimana kita berziarah pada orang yang tidak tahu asal usulnya? Tadi kan sudah saya terangkan. Orang itu sholat, kata kita kan tidak tahu. Kita ada patokan apa ini tengah alas ada patokan. Gini, lalu kita berziarah. Ya, itu hukumnya adalah mubah. Ya, Tidak tahu asal usulnya. usulnya. Dia sholat atau tidak kan kita tidak tahu. Ya, betul Pak, nggak tahu ya Pak. Laki-laki itu kalau itu bukan makam, itu bukan apa, jadinya mbah keliru, mbah ketipu itu. Nah yang ketiga adalah haram. Haram itu kalau kita berziarah, sudah ziarah minta pada leluhur itu, mbah saya minta ini, mbah saya minta itu, mbah. Jadi salah Pak ya. Nah, yaitu yang diharamkan bil musyrik. Haram bil musyrik. Karena kita minta pada orang mati. Yaitu yang diharamkan oleh orang. Nah, yang diharamkan. Ya, yang terakhir adalah sunnah. Sunnah Pak. Ya. Sunnah itu kita berziarah setelah kita berziarah pada leluhur kita, orang tua kita berziarah kepada para aulia. Para aulia yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang terbesar adalah di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Bisa-bisa kita setelah berziarah pada makam wali, kita bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Tuh. Saya mengklarifikasi itu masalah ziarah kubur. Ziarah kubur. Ya. Sudah? Sudah Pak. Sudah? Saya sudah paham semua yang diceritakan Pak dari Nabi ya Pak. Terima kasih Pak ya. Ya. Ya udah, terima kasih. Saya mau berpamit pulang ya Pak ya. Ya. Sudah, karena sudah diberitahu informasi. Kita sudah paham. Ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Moga Pak. Terima kasih ya Pak Haji.